para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI. Ketemu lagi dengan Adrianus Meliala. Apa kabarnya? Semoga Anda semua berada dalam situasi sehat, walafiat, dan selalu semangat menghadapi masa depan. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol panjang lebar dengan seorang sejarawan. Seorang guru besar UI yang dikenal namanya sebagai seorang pemikir tentang Indonesia masa lalu. Siapa dia? Dia adalah Prof. Susanto Djudi. Mari dengarkan dan simak perbincangan kami. Prof. Susanto, apa kabar? Kabar baik, Prof. Adrianus. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Selalu Sehat. fit dan segar begitu? Alhamdulillah. Cuma kayaknya rambut kita ini sudah lama meninggalkan dunia hitam ya, Prof ya. Begitulah, Prof. Adrianus. Prof. Susanto, Ya. tadi saya katakan bahwa Prof. Susanto ini dikenal sebagai seorang sejarawan. Apa tepat saya mengatakan begitu, Prof? Ya. Sejarawan yang menjadi guru besar ya. Jadi saya mengajar sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ya. Dulu Fakultas Sastra, Prof. Adrianus ya. Sebagai seorang sejarawan, apakah dikenal sebagai sejarawan tok atau sejarawan Indonesia, sejarawan Eropa misalnya? Ini mohon maaf ini. Iya. Tentu ada peminatan, ada bidang kajian ya. Jadi sejarah kan mengenai masa lampau manusia di satu tempat tentu ya. Jadi ada sejarah wilayah, ada sejarah tema, ada sejarah politik, ya, tentu ada sejarah Indonesia dan seterusnya. Ya. Kalau Prof sendiri? Saya ambil sejarah maritim, Sejarah maritim. kelautan, ya, khususnya Asia Tenggara dan tentu Indonesia masuk di dalamnya. Oh, jadi Prof boleh dibilang sebagai seorang sejarawan yang khusus melihat Ya, tentang meminati perkembangan maritim, sejarah maritim. Ya. Prof, berapa orang di Indonesia ini yang meminati sejarah maritim? Nah itu dia. Untuk sejarah saja juga kan ilmu yang baru ya. Artinya apa sih kalau ambil sejarah itu apakah bisa hidup dari ilmu sejarah misalnya gitu ya. Karena umumnya sejarah itu kan semua orang tahu lah ya begitu. Tapi sejarah sebagai ilmu itu tentu ternyata perlu dipelajari. Ada teori, ada metode dan seterusnya itu. Nah masih sedikit sejarah maritim, apalagi sejarah maritim ya. Jadi barangkali saya orang yang mengatakan ya saya generasi kedua barangkali saya sudah Prof. Lapian ya. Itu orang yang pertama, bahkan beliau disebut sebagai nakoda pertama sejarah maritim Indonesia. Nah saya adalah murid beliau untuk itu. Prof. Lapian kalau saya tidak salah bekerja di LIPI ya. Betul. Sementara Prof. Santo bekerja di UI. Betul. Apa ada bedanya antara sejarawan yang bekerja di kampus dan yang non kampus, Prof? Ya bedanya tentu kalau yang di luar kampus ya, lebih pada riset ya. Kalau di kampus itu ada pendidikan. Jadi sebenarnya kita sebagai dosen ya Prof. Adri sebenarnya lebih berat. Ada tridharma sekaligus, bayangkan. Ya mengajar, ya riset, ya pengabdian masyarakat. Kalau teman-teman kita di LIPI kan riset, ya paling pengabdian masyarakat lah. Tapi kalau mengajar, wah itu kan kita perlu waktu ya, persiapan lah, ngoreksi lah apa dan sebagainya itu. Prof, sebagai murid dari Prof. Lapian almarhum, kira-kira sekarang apakah Prof sudah bisa menandingi gurunya atau bagaimana? Nah ini dia. Ya saya memang mau mengikuti jejak beliau kan di bidang itu. Kelebihan beliau tentu ya lebih banyak ya yang harus saya coba pelajari lagi. Beliau itu lebih menguasai banyak bahasa sebetulnya. Jadi buat saya itu yang barangkali agak berbeda lah ya dengan Prof. Lapian ini. Sebagai seorang sejarawan terutama di bidang maritim, apakah Prof. Santo sudah menerbitkan buku kah atau penelitian yang lain-lain sehingga kemudian melengkapi ya postur dari seorang akademisi lengkap seperti halnya Prof. Santo? Ya saya kira memang mula-mula begini ya. Kenapa harus sejarah maritim? Saya kira gitu Prof. Adrianus. Ya. Karena wilayah geografi kita itu kan 70% itu kan laut. Tetapi sejarah kita itu lebih banyak tentang daratan. Apakah tidak ada kehidupan di laut? Padahal barangkali ya kita bisa katakan masa depan kita di laut loh. Sumber daya alam apa yang nggak ada di sana? Selain ikan ya minyak, gas bumi dan tambang lainnya. Kita saja yang belum bisa menggali gitu. Jadi ke depan ya sejarah maritim saya kira kita harus punya pengembangan yang lebih lagi daripada yang sekarang. Untuk itu apakah Prof sudah
menerbitkan buku Ya. atau yang lain begitu? Jadi juga begini ya, kebangsaan kita ini juga harus dirajut begitu ya dengan perspektif maritim. Bayangkan negeri yang begini luas dengan laut yang begitu dengan pulaunya tentu saja, bagaimana kita bisa mengikat satu kedaulatan, ya, kedaulatan di laut, ya, bagaimana kita menjaga teritorial kita, bagaimana sumber daya alam kita kalau tidak kita jaga, kita sering mendengar ikan kita kan lebih banyak dicuri orang daripada kita memanfaatkan itu. Artinya apa? Dengan kemaritiman ini saya kira kita harus kembali ke laut sebetulnya. Ya, kita dulu pernah dengar nggak? Jangan lupa daratan. Itu artinya nenek moyang kita itu di laut begitu. Ya, sekarang harusnya kita balik. Jangan lupa lautan. Gitu. Nah, perspektif sejarah memperlihatkan pada kita bahwa ini bangsa yang besar, bangsa yang pernah bisa menguasai suatu wilayah ya, imperium taruhlah Sriwijaya, kemudian Majapahit. Memang sejarah tentang masa lampau, seperti yang dikatakan Pak Prof. Adrianus. Tapi sebetulnya sejarah itu demi masa kini, demi masa kini dan demi masa depan. Bagaimana kita lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi dan seterusnya. Prof, mestinya kalau begitu untuk hal yang sepenting ini, mestinya ada satu komunitas yang rame-rame ngeroyok isu ini. Tapi apakah betul? Apakah jangan-jangan Prof sendiri saja dalam bidang yang strategis ini? Ya, tentu saja kelautan itu bisa dilihat dan harus dilihat dari berbagai perspektif kan. Jadi sejarah tentu memberikan suatu kerangka pemahaman bagaimana perjalanan sebuah bangsa itu bisa kita pelajari, begitu. Ya, jadi sejarah itu kan tentang masa lampau. Kita belajar dari sejarah, tapi kita suka lupa. Harusnya kita belajar dari sejarah. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah? Gitu. Ya, kembali pada soal buku ya, saya coba mengikat Indonesia ya dari judul ini ya, nasionalisme, laut dan sejarah. Wah, ini 3 hal yang makro sekali, tapi ternyata ada hubungannya begitu Prof. Iya. Karena kebangsaan kita kan berasal dari suku bangsa yang kalau kita tidak kaitkan dalam suatu frame ya keindonesiaan, dan keindonesiaan itu sebetulnya sudah dirajut oleh kemaritiman. Jadi jauh sebelum ada Indonesia sebetulnya pulau-pulau ini bahkan lebih luas dari Indonesia yang namanya Nusantara itu karena peran laut, karena peran suku-suku bangsa maritim kita, dan ini yang sudah terpinggirkan sekarang. Jadi kalau kita bicara laut, kita bicara nelayan, kita bicara ikan itu ya dan seterusnya begitu, yang belum kita manfaatkan potensi lautnya itu. Nah, sejarah mestinya memberikan suatu pelajaran. Dengan kata lain, boleh nggak sih saya simpulkan bahwa sebetulnya ini satu research area atau satu study area yang sebetulnya menjanjikan, Prof ya? Betul. Dan juga secara politis strategis juga. Ya, jadi ada manfaat atau ada guna sejarah jadinya, yang bisa dimanfaatkan untuk bahkan kebijakan. Ya, bagaimana negara dengan wilayah laut yang luas, dan kita pun sudah punya visi misi negara maritim, poros maritim dan seterusnya. Dan justru kalau kita lihat visi misi pemerintah Jokowi, ya, itu kan menjadi negara maritim, poros maritim dunia. Misinya kembali jaya di laut. Bagaimana kembali jaya di laut? Artinya kalau kembali itu kan pernah. Kalau pernah berarti kan sejarah. Nah, coba masalah kita belajar sejarah ini yang menjadi persoalan. Hanya menghafal ya, hanya tahu apa ini apa itu, bukan bagaimana, mengapa. Ini persoalannya ini. Jadi ada sisi edukatifnya sejarah itu. Baik para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita tadi telah mendengar bahwa ternyata sejarah bukan soal masa lalu, bukan soal the past times, tapi sesuatu yang justru akan berkontribusi pada hari ini. Begitu Prof ya? Betul sekali. Apalagi kalau kita bicara mengenai sejarah maritim di mana Indonesia adalah negara yang Luas lautnya berapa? 60% ya? Atau 70%? 70%. Iya. Bayangkan teman-teman sekalian betapa kita sudah meneglect ya satu isu yang amat penting bagi Indonesia kayak sekarang dan masa depan. Selanjutnya kita akan kulik masa lalu dari Prof Santo. Untuk itu jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Prof Santo menjadi seorang sejarawan menurut saya pasti membutuhkan ketekunan, membutuhkan kerja keras,
dan studi yang panjang. Nah, apakah memang sudah sejak kecil Prof Santo bercita-cita menjadi seorang sejarawan atau lebih kepada ya kebetulan saja atau mungkin kecelakaan atau apa? Silakan Prof. Ya, ini bercanda aja ya gitu ya. Betul juga. Artinya barangkali itu lebih karena proses ya. Artinya tidak sejak muda gitu ya, sejak masa remaja saya suka sejarah. Tapi setelah saya lihat-lihat mata pelajaran di sekolah itu sejarah saya memang yang terbaik rupanya gitu. Sejak SD mungkin? Ya SMP baru ketahuan lah ya. SMP. Ya 8, 9 gitu ya. Juga sastra bahasa. Jadi saya kenapa lalu ambil fakultas sastra ya begitu. Yang orang tentu tidak itu jadi pilihan begitu. Tapi buat saya ya masuk UI aja dulu kan gitu. Berharap untuk masuk UI melalui jalur sejarah begitu Pak ya? Masuk sastra aja dulu. Belum memilih sejarah sebetulnya. Tapi setelah saya lihat-lihat tuh ini sejarah ini mengasihkan karena tentang manusia ya. Memang ada yang lebih atau selain sejarah sebenarnya antropologi. Antropologi juga menarik. Jadi apa antropologi atau sejarah? Saya memilih sejarah. Gitu. Prof Santo menyelesaikan SD, SMP, SMA di Jakarta atau di? Saya SD di daerah di Banyumas, kemudian SMP dan seterusnya di Jakarta. Gitu. Jadi mungkin juga simpel Prof Adri saya ambil Fakultas Sastra karena jarang yang milih gitu kan, apalagi sejarah gitu ya. Itu dulu cuma 4 orang. Oke. 4 orang. Satu keluar nggak suka barangkali, satu pindah jurusan, tinggal berdua. Ya kalau yang satu nggak masuk kan tinggal sendiri. Ya teman-teman FISIP atau hukum itu kalau nanya bilang pada saya ini kuliah apa main catur katanya begitu kan, karena tinggal berdua. Tapi dari situ saya banyak menimba ilmu justru dari dosen itu. Begitu. Lalu kapan keputusan untuk jadi dosen itu muncul Prof? Nah iya itu waktu itu mungkin ya mudah sekali ya dalam arti kan ya saingan belum banyak dan yang ambil sejarah tadi ya cuma 2 orang bagaimana. Jadi dekan waktu itu langsung menawari saya bagaimana kalau jadi dosen. Tapi memang sebelumnya saya dulu ada asisten mahasiswa. Ya. Nah, jadi itu F berapa itu dapat gaji juga tuh saya. Ya. Saya asisten Profesor Nugroho Nuto Susanto. Jadi sebelum saya selesai saya sudah jadi asisten. Jadi begitu lulus ya ditawari itu. Nah kalau menyebut Prof Nugroho Nuto Susanto almarhum, apa memang modeling ya? Apa sosok beliau juga ikut menginspirasi keputusan dari Prof Santo untuk menjadi mengikuti beliau? Nah ini memang mungkin menarik ya. Saya sebenarnya tidak cukup lama mengikuti beliau karena hanya kurang lebih 4 tahun beliau kan wafat. Nah, lalu maka Profesor Lapian itu ya diangkat sebagai guru besar untuk mengisi kekosongan. Oke. Gitu. Nah disitulah saya dibawa oleh Prof Lapian nyemplung ke laut begitu. Dan tesis saya ya, kalau skripsi saya kan tentang zaman Jepang. Jadi soal nasionalisme itu sudah saya pelajari waktu saya nulis skripsi. Zaman Jepang di Indonesia gitu kan. Jepang kan banyak memberikan inspirasi meskipun kita tahu eksploitasinya nggak kalah juga zaman Belanda kan. Karena 350 tahun sama juga 3,5 tahun katanya begitu ya perbandingannya. Jadi nasionalisme, kemudian S2 saya tentang pelabuhan Prof Adri. Pelabuhan Cilacap. Jadi saya sudah mulai masuk ke wilayah maritim ya. Setelah itu saya S3 tentang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara itu. Ini kerajaan maritim yang orang selama ini hanya tahu Ternate, Tidore, Goa dan seterusnya. Tapi ada Buton rupanya yang itu saya jadikan riset saya. Jadi, Prof mengambil pasca sarjana di UI juga ya Prof? Oh saya mengambil sandwich program namanya waktu itu Prof Adri. Jadi saya ke negeri Belanda, ke Leiden belajar dan ke VU, ke Vrije Universiteit di Amsterdam itu. Nah, jadi pulang di sana, ujiannya di sini. Di sini. Jadi ambil riset, dibimbing di sana, lalu dibimbing lagi di Jakarta. Prof itu nggak merasa aneh tuh belajar tentang bangsa sendiri tapi di negeri Belanda begitu. Nah, habis gimana Prof Adri? Karena bahan-bahan itu memang tidak semuanya ada di sana. Jadi sebenarnya tidak benar juga bahwa kalau belajar sejarah itu harus ke Belanda. Masih banyak arsip-arsip yang ada di Indonesia sebetulnya. Arsip level yang umum yang memang penting harus diketahui oleh perintah kerajaan itu baru dikirim ke sana. Tapi memang di sana lebih teratur, rapi, mudah dicari dan sebagainya ya. Jadi mau nggak mau ambil ke sana juga. Begitu. Nah, ketika
Prof. Santo sudah mulai menekuni karir sebagai dosen ya di UI, lalu mengambil service degree dan seterusnya. Bagaimana dengan aspek belakang ini, aspek domestik, ya? Apakah lalu kemudian bertemu dengan sang calon istri di UI juga, atau dari luar UI atau gimana? Ini kita perlu tahu nih supaya kemudian kelihatan sisi humanisnya nih. Iya, istri saya tidak berasal dari kampus. Meskipun ya dulu dekatnya kan tentu dengan yang ada di kampus. Tapi kalau jodoh itu memang lain juga, Prof. Adri ya. Jadi saya dapat jodoh, ternyata memang orang dekat juga ya. Itu tetangga. Ya. Jadi lebih dekat karena kalau orang Jawa bilang apa ya? Witing tresno jalanan kulino. Ya, sering lihat lama-lama cinta gitu ya. Ya. Bagaimana dengan keluarga, Prof? Ya, mungkin juga ada yang perlu saya sampaikan menarik juga. Jadi anak saya nggak ada yang ambil sejarah. Nggak turun ya? Nggak mau. Tapi begitu tahu, wah kalau tahu begitu, ini yang nomor 2 ya, dia teknik fisika di ITB. Wah kalau tahu bapak jalan-jalan, tahu gitu, saya ambil sejarah aja katanya. Karena praktis. Nah begini, Prof. Adrianus, perlu juga saya tambahkan. Saya ini pernah dipinjam menjadi direktur sejarah di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Itu sampai 6 tahun rupanya saya di sana. Itu menggantikan Pak Anhar Gonggong, ya, yang sejarawan kita kenal itu. Dan disitulah saya lalu senang ya, karena bisa mempraktikkan teori ke dalam praktek bagaimana pendidikan sejarah itu supaya lebih disenangi oleh pelajar begitu, dengan program-program yang saya sebut waktu itu, kami sebut waktu itu, lawatan sejarah. Lawatan sejarah. Jadi kita melawat, kita mengunjungi orientasi di mana temanya waktu itu adalah tempat-tempat pembuangan pejuang-pejuang kita. Jadi misalnya kalau kita ke Sumedang, itu kita jumpai bahkan makamnya ada di situ. Cut Nyadin itu kan dibuangnya ke Sumedang dan tidak dikembalikan ke Aceh kan. Jadi orang Aceh kalau mau berziarah ya datang saja ke Sumedang. Di Ponorogo di mana? Di Makassar. Imam Bonjol di mana? Di Manado. Jadi praktis kalau begitu Indonesia itu dirajut oleh ingatan kolektif bangsa dari pejuang-pejuang kita yang di masing-masing dia berjuang, tetapi sebetulnya untuk Indonesia yang satu. Wah, dan itu yang kami ajak siswa-siswa ke sana. Kalau nggak salah juga Prof pernah juga aktif di Kementerian Pertahanan ya Prof ya? Nah begitu juga. Jadi rupanya sejarah ini laku juga Prof Adri. Jadi saya pikir kalau sejarah selama ini ya ilmu apa dan untuk apa begitu. Memang kecuali sejarah hanya kalau untuk dihafal memang tidak ada bermanfaat. Sejarah itu rupanya di studi pertahanan itu menjadi strategi. Sejarah sebagai strategi sama halnya dengan geografi. Itu ilmu dasar sebetulnya. Jadi kita harus mengetahui geografi, sejarah, gitu. Waduh dari situ perkembangan apa suatu bangsa itu bisa diukur kemajuan peradabannya kan? Minimal kesalahan pada masa lalu jangan diulangi lagi pada masa depan. Baik, para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita sudah mengulik sedikit banyak tentang masa lalu dari Prof. Santo sejak masa masih kecil, masuk ke sekolah menengah, lalu masuk ke kampus dan kemudian menempuh studi lanjut dan kemudian memutuskan untuk menjadi dosen UI. Tapi kita juga ingin tahu sekarang apa keseharian beliau, apa yang beliau kerjakan, terutama dalam rangka sebagai dosen, di mana banyak sekali dimensi-dimensi yang harus dilakukan. Sebentar ya. Prof. Santo, Prof kan masih aktif mengajar ya hingga hari ini? Masih sampai hari ini. Boleh saya diinformasikan dong mengenai kira-kira mengajar apa saja? Apakah mengajar di level S1, S2, S3 atau mungkin juga mengajar di luar UI begitu? Bisa diinformasikan Prof? Kalau di kampus semua jenjang saya mengajar. Oke. S1, S2 dan S3. Saya kira S1 itu harus yang mengajar itu profesor ya. Saya pernah dengar ada pendapat dan saya setuju itu gitu. Karena ilmu diberikan untuk masa baru itu kan dasar begitu ya. Jadi mereka sangat terinspirasi kan kalau dari pengalaman. Sebab kita ini kan karena menang pengalaman ya untuk
bisa mengatakan bahwa sejarah ini ya, tentu dalam bidang saya ya, sebab saya tahu persis waktu saya juga masuk jurusan sejarah mau jadi apa kan begitu. Itu yang paling sulit, bukan apa itu juga masalah yang harus dijelaskan. Sejarah itu ilmu yang kan begitu. Selain yang dipelajari juga bermanfaat. Apalagi sekarang Prof. Adrianus, publik itu terlibat sangat intens terhadap sejarah sekarang. Lihat saja di medsos. Karena sejarah itu memang ilmu yang terbuka, yang siapapun bisa masuk. Jadi ada istilah memang every man, ya tentu every woman is historian. Jadi pada dirinya setiap orang itu sejarawan. Hanya begitu masuk ke dalam ilmu yang ada metode teori, ya tentu harus dipelajari. Dan itulah keunggulan orang kampus ya Prof. Nah itu dia, kalau enggak tutup dong program studi sejarah kan begitu. Semua bisa dipelajari begitu saja. Itu belum jadi sejarah. Sebab sejarah itu harus sebuah rekonstruksi tentang masa lampau. Seperti kita membangun rumah kan. Kalau hanya tahu sebagian-sebagian, ya itu bagian dari sejarah. Tapi belum sejarah yang utuh. Nah yang sejarah yang utuh yang dipelajari dengan metode. Iya. Dengan teori. Prof kalau lihat buku yang setebal itu kelihatannya juga Prof ini suka menulis ya Prof ya? Jadi ya, buku selain daripada mengajar juga Prof Santo suka menulis begitu? Ya ini sebetulnya juga kumpulan-kumpulan artikel ya biasa ya. Okay. Jadi kalau ada seminar, ada makalah itu kan sayang kalau hanya lepas-lepas begitu saja. Nah, setelah dilihat oleh penerbit begitu, ini ada tema-tema yang bisa dipersatukan. Jadi cerita tentang nasionalisme gitu ya, cerita tentang laut kata bidang saya, dan tentu dalam konteks sejarah. Jadi sejarah sebagai masa lampau tadi, Prof. Adri, kemudian sejarah yang kita beri makna dalam konteks kekinian. Kemudian untuk apa belajar sejarah? Kita proyeksikan ke depan. Oke. Saya tertarik pada cara Prof mengembangkan buku ini. Artinya kita mulai dulu dengan menjadi sebuah makalah. Betul. Untuk kepentingan tertentu. Lalu kemudian dikumpulkan, dicari benang merahnya jadi buku. Wah jadi ini buku. Satu hal yang efektif loh ini. Ya sebab memang salah satu kelemahan ya terutama juga dalam diri saya. Menulis buku sekaligus itu berat Prof. Adri. Berat. Perlu konsistensi. Padahal kita perlu mengajar, perlu seminar, perlu pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kita tidak punya waktu yang khusus loh. Kita punya sabbatical leave seperti di tempat lain. Kan begitu. Ya kan? Kalau dikasih 3 bulan nggak ngajar nggak apa, dengan dana yang cukup. Bagaimana UI? Pernah punya ide begitu sebetulnya ya, tapi ya. Jadi di sela-sela begitu saja ya kita kumpulkan gitu ya. Kemudian bisa jadi buku. Bicara soal pengabdian masyarakat, mungkin Prof punya sejumlah aktivitas yang bisa diceritakan kepada kita semua? Ya, tidak banyak sih sebetulnya. Kecuali ketika dalam pengertian saya duduk atau sedang menjabat itu ya, itu menurut saya juga pengabdian masyarakat sebetulnya. Betul. Itu pengabdian masyarakat sebetulnya. Dan salah satu bentuk kalau boleh disebut itu ya program lawatan sejarah. Dan Prof Adri perlu saya beritahu itu sampai 17 kali. Berarti 17 tahun program lawatan sejarah yang dengan tujuan mengintegrasikan Indonesia melalui perspektif sejarah itu benar-benar dilakukan oleh siswa-siswa terbaik di Indonesia dari seluruh Indonesia. Dan satu lagi program yang kalau ini disebut sebagai pengabdian masyarakat yaitu Arung Sejarah Bahari. Kalau ini untuk mahasiswa. Ini untuk mahasiswa. Jadi mereka kita ajak untuk mengunjungi pulau-pulau kita, daerah-daerah kita sampai yang ke pulau-pulau terdepan itu bagaimana kita menjaga kedaulatan kalau kita tidak tahu kita punya pulau. Ini proyek Kemendikbudristek ya? Waktu itu kebudayaan dan pariwisata. Oh, oke. Kebudayaan dan pariwisata. Wah ini mesti diteruskan ini sehingga kemudian jejak-jejaknya tidak hilang dan modal sosial yang sudah terbangun jangan hilang begitu saja ya Prof ya? Harusnya begitu. Karena kita semakin ke depan ini kok seperti kewalahan juga ya untuk menjaga teritorial kita yang lebih luas. Prof Adri, ingat pernah menyanyi Indonesia 3 stansa? Indonesia Raya 3 stansa? Itu kenapa? Itu karena Sipadan dan Ligitan kita diambil Malaysia. Baru kita ingat ada stansa di mana lagu kita Indonesia Raya itu, jagalah lautmu, jagalah pulaumu. Apa kita harus mengulang terus lagu-lagu itu supaya pulau kita gak hilang? Supaya laut kita bisa kita jaga? Jelas inspirasi dari sejarah maritim kalau begitu. Kita kan hanya mengaku punya 17.000 pulau. Apa benar? Itu baru
13.600-an. Sebab saya pernah menjadi anggota, ini juga pengadilan masyarakat. Saya menjadi anggota tim Rupa Bumi, Baku Surtanal dulu, sekarang BIG. Jadi masih ada 3.000-an pulau kita itu belum ada namanya. Belum ada namanya. Belum ada, dan itu harus dilaporkan ke UNCLOS ya. Setiap pulau itu harus punya nama. Harus diberi nama, dan beri nama tidak asal saja. Ada toponimi di situ, ada sejarah di situ, ada antropologi di situ. Jadi kita dengan sejarah maritim ini harusnya dikembalikan lagi orientasi kita, paradigma kita. Negara kita ini sebetulnya juga salah kaprah untuk menerjemahkan archipelago menjadi negara kepulauan. Tidak benar. Arch itu besar, utama. Pelagos itu laut. Di mana pulaunya? Oh. Jadi laut yang utama atau laut utama atau laut yang diutamakan. Wih, luar atau biasa mengutamakan nih. laut negara ini harusnya. Pemahaman yang gak semua orang punya nih. Gitu ya Prof ya? Betul. Ya cuma ya sudah salah kaprah lalu kita teruskan saja negara kepulauan. Prof kembalikan tadi ke konteks 3 tugas utama Prof sebagai seorang dosen. Penelitian, pengajaran dan juga pengabdian. Itu gimana ya? Apakah jadi gini, UI dianggap sebagai satu lembaga yang cukup generous, memberikan kepada pihak luar waktu dari para pengajarnya. Sebagaimana tadi Prof katakan bahwa Prof pernah dipinjam di Dikbud dan juga pernah di Kementerian Pertahanan. Nah, tapi apakah lalu kemudian Prof bisa mengatakan bahwa melalui kegiatan di situ lalu kemudian bisa memperkaya pada kegiatan belajar mengajar yang Prof bimbing misalnya? Oh pasti. Begitu ya? Justru di situ ada feedbacknya ya. Oke. Ya jadi pengalaman praktik di lapangan tadi itu kan kita teorisasikan gitu kan, dengan teori dengan metode yang sudah kita pelajari kan begitu. Nah, jadi saya tetap juga membimbing riset ya. Ya pasti itu kalau kita bimbing S3 kan ada dulu PITMA ya, sekarang Putih misalnya. Ini alhamdulillah ini baru 2 minggu yang lalu kami berdua dengan mahasiswa saya bimbing itu dapat skopusnya Q1. Itu kan juga ya akan menambah juga kan akreditasi jurusan kami terutama ya kan fakultas dan universitas kan begitu. Prof, saya mau tanya, apakah Prof berpendapat bahwa sebaiknya kita itu terlibat aktif di pengabdian masyarakat, terutama yang di luar kampus, itu setelah mencapai jabatan guru besar atau sebelumnya? Pertanyaan saya ini berangkat dari pengalaman bahwa kalau seseorang itu mulai aktif di luar sebelum sampai pada reach at the top gitu ya, maka lalu kemudian dia sering lupa, lalai, lama-lama kemudian tidak lagi punya ambisi untuk jadi guru besar dan seterusnya. Ya. Bagaimana sebaiknya? Ya itu memang ada bahayanya juga ya kalau terlalu lama di luar begitu ya. Sementara kenaikan pangkat jabatan kita terhalang oleh karena itu kan begitu. Ya jadi memang keseimbangan ya atau bagaimana kita memanfaatkan kesempatan. Di luar itu sebetulnya justru menambah kita pengalaman. Dan banyak isu yang kemudian, beruntungnya dengan begitu kita kan punya kemampuan teori. Jadi harusnya tidak jadi kendala Prof Adrianus. Justru kesempatan dia untuk banyak menggali, meriset, bahkan menulis sebetulnya. Kan begitu. Ya. Dan keberadaan kita sebagai sivitas akademika UI umumnya membuat orang percaya ya dan membuat kita leverage kita tetap tinggi dari segi sebagai pihak yang dibutuhkan oleh pihak luar. Betul. Saya rasa begitu. Kita memberikan ya, kita juga dapat sebetulnya dari praktik itu dan yang untung itu mahasiswa kan jadinya. Ya. Nah, ini sebagai untuk mahasiswa. Baik, rekan-rekan pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, tadi kita sudah bicara soal keseharian Prof Santo sebagai seorang akademisi. Nah, nanti kita akan lihat mengenai bagaimana pemikiran beliau sebagai seorang akademisi, sebagai seorang guru besar terkait dengan permasalahan bangsa di Indonesia. Sebentar lagi. Prof Santo sebagai seorang guru besar yang bergerak di bidang sejarah, maka tentu banyak hal yang kita sebagai para pengamat orang luar mengharapkan pemikiran dari Anda sebagai seorang sejarawan, terutama di bidang maritim. Kira-kira apa ya beberapa pemikiran yang paling dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka menghadapi masa ke depan dari sudut sejarah maritim? Ya, pertama sejarah itu sendiri ya. Sejarah kan pengalaman. Pengalaman bangsa ini di dalam perjalanan yang panjang itu
itu sebuah upaya, sebuah perjuangan begitu ya yang tidak mudah untuk suatu cita-cita. Ya, setiap bangsa pasti untuk mencapai cita-citanya. Kita bangsa yang di dalam sejarahnya pernah hidup di dalam kolonialisme, penjajahan begitu. Jadi pelajaran termahal sebetulnya adalah pengalaman itu sendiri. Jadi hikmah apa yang kemudian dari pengalaman itu bisa kita petik kan begitu. Nah, sejarah pada pengertian yang mudah kita tangkap seperti ingatan. Mula-mula orang bicara sejarah pasti ingatannya, lalu dari cerita ada orang ingat ini ingat itu. Nah, satu step lagi adalah menulis. Ini kelemahan kita sebetulnya hampir di semua lini ya, menulis kan. So, bangsa yang punya tulisan itu bangsa yang peradabannya tinggi. Gitu. Kalau bangsa hanya mengingat ya sebentar lupa. Ya, tapi apapun ingatan kolektif itu adalah buah pengalaman sejarah itu sendiri dalam perjalanan bangsa. Nah, kalau begitu yang sudah saya tunjukkan tadi itu tempat di mana para pejuang dulu dibuang, dan ini juga agak lucu ya. Belanda kan menganggap mereka diasingkan. Mereka tidak asing, malah diterima di tempat-tempat itu dan menjadikan Indonesia malah terhubungkan satu sama lain. Begitu. Ya, mau kita bicara Digul, itu pejuang-pejuang kita dibuang ke sana. Hatta Syahrir itu pernah di sana. Jadi kalau kemudian Papua misalnya, ya, isu yang terus sampai sekarang. Jadi ini relevansinya sejarah itu sampai sekarang dan juga ke depan. Bagaimana kita memproyeksikan Papua tanpa sejarah? Jadi sejarah itu menjadi ingatan kolektif. Nah, sayangnya bangsa ini ya, lemah di dalam merawat ingatan itu. Nah ini dia Prof, karena banyak orang berpikir bahwa hanya dengan pemahaman tentang keseharian, ya, maka cukup kita bisa membangun bangsa ini tanpa harus look back to the history. Apa betul begitu, Prof? Nah, itu pemikiran. Jadi sejarah dari sisi yang lainnya lagi, sebenarnya pemikiran. Sejarah yang kita mengerti kan sejarah hafalan. Sejarah lebih pada silsilah. Sebetulnya sejarah itu dari historian, itu bahasa Yunani. Kalau kita ambil dari bahasa Arab, sajarotun, artinya pohon. Nah, kalau pohon itu asosiasi kita kan muri akar, batang, ya kan, cabang, ranting. Jadi sebuah proses. Ya itu betul juga. Tapi kalau historian itu investigation. Jadi ilmu yang dengan bertanya itu sejarah. Apa, siapa, bila, di mana. Kan bertanya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada sejarah. Tidak ada yang kita konstruk atau yang mau kita rekonstruksi tentang masa lampau yang kita anggap bisa jadi model, jadi pola dan seterusnya. Prof, apa nggak takut Prof? Profesi sejarawan ini akan digantikan oleh teknologi. Sekarang ini ada yang namanya artificial intelligence yang mampu menjawab apapun yang kita tanya. Nah, jangan-jangan nanti lebih pintar daripada sejarawan itu sendiri, Prof. Gimana? Itu sebatas data, iya. Sebatas apa, siapa, bila, di mana. Tapi begitu pertanyaan mengapa, bagaimana, dan itu yang esensial dari sejarah, dan itu yang tidak kita biasakan waktu kita belajar sejarah. Oke. Nah, itu kan pemikiran. Bagaimana pemikiran yang begitu multidimensi pendekatan sejarah itu harus meminjam atau menggunakan pendekatan-pendekatan. Kalau begitu lain. seorang sejarawan yang ideal mestinya sudah dimulai dari masa kecil ya Prof ya. Betul. Dibiasakan bertanya mengapa dan bagaimana. Itu dia, sejarah itu sebetulnya sudah melekat pada diri kita. Hanya tidak terus diajak yang kritis tadi itu. Yang kemudian akhirnya wisdom. Karena belajar sejarah itu pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan apa dari pengalaman tadi itu. Prof, banyak sekali hal yang berdas dari perkataan Anda. Tapi masalahnya adalah bahwa kalau dilihat dari, correct me if I'm wrong ya, banyaknya mahasiswa yang suka dengan studi sejarah misalnya. Apakah cukup banyak? Apakah banyak orang yang mau studi S3 dan mau menjadi seorang seperti halnya Prof Santo? Jangan-jangan nggak ada, Prof? Justru saya kok melihat semakin ke sini ya, itu banyak orang mau belajar sejarah. Oh gitu? Iya. Jadi kalau S3 sejarah itu tidak hanya yang S1, S2 sejarah loh Pak. Dan kita memang menerima ilmu-ilmu lain untuk masuk ke S2 maupun S3. Gitu. Jadi, dan itu penting karena juga untuk melayani publik. Tadi saya katakan sejarah tidak hanya milik sejarawan sebetulnya. Publik punya hak dan tanggung jawabnya juga di dalam pengerjaan sejarah. Begitu. Nah, tapi tentu saja harus dikawal begitu masuk ke ranah ilmu sejarah. Ada metode, ada metodologi.
Jadi kalau sudah begini, tidak semua orang sejarawan. Oke. Prof, bagaimana peran kampus dalam hal ini, khususnya kampus UI? Di mana konstelasi kampus UI dalam rangka tadi ya memandu perkembangan sejarah, terutama yang dibutuhkan oleh publik? Ya, UI tentu pertama dari nama Indonesia. Jadi buat kami sejarawan itu tidak nama hanya sebuah negara yang melekat, tapi nama suatu perjuangan, nama suatu. Jadi sejarah begini, sejarah itu adalah the struggle for recognition. Itu sejarah. Sebab kalau nggak ada manusia yang menginginkan sesuatu, punya aspirasi, punya harapan dan sebagainya. Sebab sejarah itu kan sepenuhnya bagaimana manusia melakukan sesuatu kan begitu. Nah, Indonesia itu adalah buah perjuangan yang melalui sejarah sudah kita bisa perlihatkan, dan yang ke depan masih bisa seperti apa Indonesia harus kita jaga. Nah, di sini lalu saya jadi ingat kalau nggak salah perkataan dari Ben Anderson tuh mengenai Indonesia is a state in the making gitu. Bahwa Indonesia itu sedang berubah dan bertumbuh terus. Kita belum selesai bertanya soal Indonesia dan selalu ada kemungkinan Indonesia ini menjadi pecah begitu. Prof berada pada situasi yang mendukung atau tidak mendukung tesis tersebut? Satu segi boleh, tapi segi yang lain kita punya kekuatan. Kita punya faktor pengikat, faktor yang mengintegrasikan itu. Dan lagi-lagi sejarah. Artinya sejarah yang harus dikaji, dipelajari dengan kritis, dengan kemampuan kita memaknai. Itu maka menjadi sejarah sebagai faktor integrasi. Gitu. Tadi kita melakukan lawatan sejarah dari Sabang sampai Merauke, ya sekarang Miangas sampai Rote. Mana nggak ada yang jejak keindonesiaan bisa? Mana yang nggak ada jejak keindonesiaan? Hampir semua itu dirajut oleh kemaritiman kita. Suku Bugis, suku Makassar, Buton, Mandar, Madura. Melayu sendiri kan sebetulnya laut. Tradisi kita laut. Bahari. Jadi ada istilah yang seharusnya harus kita juga populerkan. Bahari selain maritim. Bahari itu punya 3 arti ya Prof. Adri. Apa tuh? Dahulu kala. Jadi kalau tak bilang bahari kan zaman bala. Kemudian elok sekali. Atau jaya sekali. Baru arti ketiga laut. Bayangkan kalau masa lalu yang elok sekali di laut. Kok sekarang tidak? Kok jayanya hanya di masa lalu di laut itu? Maka ada konsep istilah Jalis Viva Jaya Mahe kan begitu. Jadi menurut Prof bahwa kalau kita lihat sejarah maritim kita sebetulnya Indonesia tidak in the making tapi sudah jadi ya. Yang akan terus-menerus dibentuk tentu saja. Yang tadi ya. Jadi ada potensi yang menjadikan Indonesia itu ya terus membentuk kan begitu ya. Membentuk, memperkuat, ya diperkuat oleh salah satu faktor. Tentu saya melihatnya dari sejarah, dari nilai-nilai, ya, dari semangat. Jangan lupa juga, sebab yang menjadikan kita sesuatu itu karena kita punya semangat. Sejarah itu tentang semangat, tentang nilai. Yang kalau kemudian diwujudkan di dalam perilaku, itu sudah menunjukkan suatu arah kemana kita mau kan. Jadi tergantung kita juga. Ini Prof Santoni kayaknya cocok jadi salesman di bidang sejarah ini ya. Dibelok-belokkan kemana kembalinya ke sejarah juga gitu ya Prof ya. Tapi saya pikir itulah menjadi the true nature sebagai seorang sejarawan, memang melihat sejarah sebagai sebagai yang determinan utama dalam rangka pengembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Begitu Prof ya? Iya, jadi saya ucapkan terima kasih Prof atas Bro Ari. obrolan yang menarik ini dan Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan yang berikut. Insyaallah. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan yang menarik dengan seorang sejarawan Prof. Santoni yang bekerja sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UI. Semoga apa yang beliau katakan menginspirasi kita dan menambah kecintaan kita pada bangsa dan negara Indonesia. Sampai jumpa pada edisi podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.